Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Salawat beriring salam. Tak lupa kita sanjung agunkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menjadi alam yang penuh hidayah Islam. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 8, pada bulan Februari ini kita akan membahas bab ke-11 dari mata pelajaran PAI yang bertemakan mengenal zakat, infak, dan sedekah. Semoga dengan membahas dan mempelajari bab ini, maka akan bertambahlah kesalehan kita, akan bertambahlah wawasan kita, dan akan semakin bertambah pula keterampilan serta kecerdasan kita. Dalam mempelajari bab ini, seperti yang telah disampaikan pada materi ke-1 yang telah kita pelajari di pekan yang telah lalu, tujuan pembelajaran pada bab ini diharapkan dengan mempelajari dan memahami bab ini, kalian akan mampu untuk menjelaskan pertama, ajaran Islam tentang zakat dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan ajaran Islam tentang infak dan sedekah dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan hikmah zakat, infak, dan sedekah dengan baik. Yang keempat, mampu menjelaskan adab-adab berzakat, berinfak, dan bersedekah dengan tepat. Yang terpenting adalah diharapkan kalian mampu dan punya skill untuk mempraktikkan ibadah zakat, infak, dan sedekah dengan tepat. Baik ketentuan-ketentuan syariahnya maupun ketentuan-ketentuan berupa adab dalam pelaksanaannya. Sedangkan materi pembelajaran meliputi tentang pada materi pertama telah disampaikan pembahasan terkait zakat, yang di dalamnya ada pembahasan tentang makna zakat, tentang keutamaan zakat, tentang hukum zakat. Kemudian ada pembahasan tentang macam-macam zakat yang meliputi zakat harta beserta ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, zakat fitrah beserta ketentuan-ketentuannya. Pada materi yang kedua ini, kita akan membahas subbab tentang infak dan sedekah, meliputi pengertian infak dan sedekah, hikmah dan keutamaan zakat, infak, dan sedekah, kemudian adab berinfak dan bersedekah. Oke. Terkait zakat, infak, dan sedekah, ini adalah 3 amal yang akrab di telinga kita dan bahkan akrab kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena ini adalah amal yang kita terapkan di saat sekarang dan oleh usia berapapun, baik muda, tua, laki-laki, perempuan, pekerja maupun siswa, mampu hendaklah menerapkan atau melaksanakan, walaupun zakat belum tentu ya, belum tentu akan melaksanakan zakat karena belum tentu memenuhi syarat wajib, namun setidaknya ada infak dan sedekah yang langsung berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari seorang muslim dan muslimah. Maka pentingnya mempelajari bab ini adalah agar kita mampu menerapkan dengan tepat.
dengan adab-adab yang tepat. Kemudian mampu pula untuk membedakan mana yang infak, mana yang sedekah, dan mana yang zakat. Lalu tentang infak, zakat, dan sedekah, apa sih persamaan di antara ketiganya? Tentu untuk menjawabnya kita perlu mengkaji satu persatu, baik zakat, infak, maupun sedekah. Begitupun ketika kita ingin mengetahui apa sih perbedaan di antara ketiganya. Maka jika pada materi ke-1 kita sudah membahas tentang zakat dengan rinci, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah secara rinci pula. Awas, jangan sampai tertukar bahwa antara zakat, infak, dan sedekah itu terdapat persamaan dan perbedaan antara ketiganya. Bahkan dalam zakat yang terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal pun terdapat beberapa perbedaan. Oke, begitupun dengan infak dan sedekah. Keduanya memiliki perbedaan pula. Nah, untuk mengetahui dan menentukan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, marilah kita pelajari zakat, infak, dan sedekah secara rinci. Kalau di pertemuan yang pertama atau di materi yang ke-1 kita sudah mempelajari tentang zakat, kali ini kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah, marilah kita mengenal 2 jenis ibadah yang keduanya menggunakan harta atau menggunakan materi. Yang pertama, ada pertanyaan, apa sih definisi dan makna infak dan sedekah? Mari kita mengenal infak dan sedekah. Pertama, tentang pengertian atau definisi. Infak. Infak secara bahasa artinya mengeluarkan atau membelanjakan. Mengeluarkan harta atau membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta yang halal, mengeluarkan atau membelanjakan harta yang halal dalam hal-hal yang mubah. Dalam hal-hal yang mubah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Apa nama ibadahnya? Apa jenis ibadahnya? Jenis ibadahnya adalah ibadah infak. Jadi, kalau secara bahasa, infak artinya mengeluarkan atau membelanjakan, maka secara istilah, infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang halal. Ingat, yang halal, agar ketika kita membelanjakan atau mengeluarkan harta menjadi ibadah infak. Kemudian harta yang halal tersebut dibelanjakan kepada atau terhadap hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal pula. Artinya tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, seperti membelanjakan harta untuk minuman keras, untuk obat-obat terlarang dan mengkonsumsinya, atau lain sebagainya yang dilarang oleh Allah. Kemudian ada hal yang penting yang merupakan definisi, bagian dari definisi atau pengertian infak, yaitu apa yang kita belanjakan itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.
mengeluarkan harta dan benda. Nah, jika didapatkan dari jalan yang halal, kemudian dibelanjakan kepada yang halal pula, maka itu artinya seseorang telah melaksanakan ibadah yang namanya ibadah infak. Berikutnya, definisi atau pengertian atau makna dari sedekah. Oke. Ada sedekah secara umum dan ada sedekah secara khusus. Sedekah secara umum artinya adalah kebaikan yang diberikan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta, ucapan, maupun perbuatan. Ini adalah sedekah secara umum. Memberikan uang, sedekah. Memberikan senyuman, sedekah. Memberikan bantuan berupa tenaga, membantu menyapu misalkan, membantu bergotong royong misalkan, itu juga sedekah. Membantu berupa jasa, ya, tenaga gitu ya, sedekah. Membantu berupa pemikiran, sedekah. Yang jelas memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain itu adalah sedekah, walaupun bukan dalam bentuk harta. Itu adalah makna umum dari sedekah. Adapun makna khusus dari sedekah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan, yang bukan tanggungannya. Sebenarnya nggak harus membutuhkan juga ya. Yang nggak butuh pun ketika kita beri sebagai hadiah, itu pun adalah sedekah. Memberi hadiah, seorang murid memberi hadiah kepada gurunya. Seorang anak memberi hadiah kepada ibunya. Seorang kakak memberi hadiah kepada adiknya. Seorang sahabat memberi hadiah kepada sahabatnya, itu pun sedekah. Atau memberi kepada orang yang kaya sebagai bentuk ucapan terima kasih, itu pun sedekah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, jadi bersedekah itu adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang bukan tanggungannya. Lalu apa hukum infak dan sedekah? Infak dan sedekah tentang hukum dari keduanya. Pertama, infak. Infak memiliki dua hukum. Pertama, wajib. Yaitu wajibnya seseorang berinfak kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh, infak seorang suami dalam hal menafkahi istri dan anak-anaknya. Seorang kepala rumah tangga mengeluarkan hartanya untuk biaya hidup keluarganya. Seorang kepala rumah tangga mengeluarkan hartanya untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Infak yang semacam ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Kalau tadi yang pertama hukumnya wajib, maka jenis atau model yang kedua hukumnya sunnah. Yang sunnah itu yang infak seperti apa? Yaitu beri infak kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi orang tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya. Contoh, menyantuni anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, membantu korban bencana alam, atau membantu menyediakan fasilitas
umum bagi masyarakat dan umat, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini hukumnya sunnah. Adapun hukum dari bersedekah, jika tadi bersedekah ada dua macam, yakni dalam pengertian secara umum dan khusus, maka bersedekah dalam artian secara umum hukumnya adalah sunnah, dan begitu pun dengan bersedekah dalam artian secara khusus, maka hukumnya sunnah. Maka disunnahkan atau sunnah hukumnya bersedekah dengan kebaikan berupa materi maupun bersedekah dengan kebaikan berupa non-materi. Lalu apakah terdapat syarat ataupun ketentuan dalam syariat ketika melaksanakan infak dan sedekah? Bukankah ketika akan berzakat itu ada ketentuan-ketentuannya, yakni ketentuan penerimanya, misalkan ada 8 golongan yang berhak menerima harta zakat, atau ketentuan harta yang wajib dizakati, masing-masing punya ketentuan yang berbeda-beda. Ini ketika bicara soal zakat mal. Ada ketentuan jika diketahui jenisnya, ada ketentuan nisabnya, ada ketentuan haulnya, ada ketentuan kadarnya, dan ada ketentuan dalam beberapa jenis harta, ada ketentuan khusus bagi beberapa jenis harta. Itu ketika zakat mal. Begitupun ketika melaksanakan zakat fitrah, maka ada ketentuan pula. Sama seperti zakat mal, ada ketentuan penerimanya, kemudian ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan. Jika beras kemarin ya 2,5 kg atau 3,5 liter. Ini ketentuan zakat fitrah. Kemudian ada ketentuan waktu membayarnya. Yakni pada tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Itu adalah ketentuan zakat fitrah. Maka dalam infak dan sedekah, ketentuan itu tidak berlaku atau berbeda dengan syariat zakat, infak, dan sedekah. Maka berbeda dengan syariat zakat, maka infak dan sedekah tidak memiliki ketentuan apapun. Boleh melaksanakan melaksanakan infak dan sedekah kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan dalam jumlah berapapun. Sekarang kita masuk ke hikmah zakat, infak, dan sedekah. Hikmah dari zakat, infak, dan sedekah pertama adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tidak peduli terhadap orang lain. Maka sifat kikir, sifat pelit itu perlu diobati atau diusir dengan membiasakan diri melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Yang berikutnya, menumbuhkan dan mendatangkan keberkahan harta. Maka sebenarnya ketika kita berzakat, berinfak, dan bersedekah, selain orang yang kita beri mendapatkan kebahagiaan karena telah menerima sesuatu berupa kebaikan dari kita, berupa materi, kalau sedekah bisa non-materi, maka zakat, infak, dan sedekah itu ternyata juga mendatangkan energi
positif kepada diri kita, yakni mendatangkan keberkahan harta. Yang berikutnya, zakat, infak, dan sedekah berpotensi mendatangkan ketentraman jiwa. Jadi, kalau lagi galau, obati dengan sedekah. Kalau lagi nggak bisa fokus belajarnya, obati dengan infak dan sedekah. Kalau lagi nggak enak pikirannya karena lagi marahan sama kakaknya, sama adiknya, atau habis dimarahin sama gurunya, sama mamahnya, maka obati kegalauannya dengan infak dan sedekah. Selanjutnya, zakat, infak, dan sedekah berpotensi atau berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama. Jadi Allah menghadirkan syariat zakat, infak, dan sedekah untuk menyatukan kita antar umat manusia dan antar sesama muslim. Maka jika ingin dalam masyarakat itu terbangun kekompakan, terbangun solidaritas, maka adalah semua individu membiasakan diri untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Yang berikutnya, mendidik rasa peduli dan kasih sayang terhadap orang lain. Jadi kepekaan terhadap kebutuhan orang lain itu bisa dibangun dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Karena biasanya ketika seseorang memberikan satu kebaikan berupa pemberian harta, baik itu zakat, infak, dan sedekah, maka orang yang pernah diberi itu pun akan lebih legowo, lebih enak ngomongnya kalau lagi butuh apa-apa sama kita. Dan akan lebih terbuka untuk curhat sama kita, untuk menceritakan kendala-kendala ekonomi yang mereka hadapi. Sehingga ya otomatis kita jadi tahu dan rasa peduli pun akan terbangun. Dan lain sebagainya. Kemudian adab dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah. Perhatikan bahwasanya berzakat, berinfak, dan bersedekah itu adalah sebuah kebaikan. Maka iringi, bersamai kebaikan itu dengan adab yang benar. Ya, adab berzakat, berinfak, dan bersedekah. Pertama, berzakat dan berinfak serta bersedekah haruslah ikhlas, terbebas dari riya. Ikhlas tanpa riya. Maka lakukan ibadah zakat, infak, dan bersedekah hanya mengharap balasan serta pembayaran atau ganjaran dari Allah semata-mata. Tidak boleh kita berzakat, berinfak, dan bersedekah mengharap balas budi atau kebaikan yang serupa dari orang yang kita zakati, kita infaki, dan kita sedekahi. Artinya kita tidak boleh menuntut agar mereka membalas. Karena kita dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah harus dilaksanakan dengan ikhlas dan tanpa riya maupun tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kepadanya kita berzakat, berinfak, atau bersedekah. Yang selanjutnya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Bukan berarti setiap bersedekah kita harus sembunyi-sembunyi, terus ketika ada orang kita berhenti untuk bersedekah. Tidak. Melainkan dalam beberapa kondisi, dalam kondisi-kondisi tertentu, maka sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi ini sangat diutamakan. Contoh, ketika pada masa Rasulullah SAW,
para sahabat yang ingin bersedekah kepada ibu-ibu janda, pada wanita-wanita janda, maka laki-laki bersedekah tidak langsung memberikan sedekahnya kepada yang bersangkutan, melainkan menitipkan sedekahnya melalui orang lain, melalui ibu-ibu yang dekat dengan yang bersangkutan, misalkan yang diberi zakat, infak ataupun sedekah. Nah, ini kondisi seperti ini, kenapa diperlukan untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi? Karena dikhawatirkan si janda itu tadi menjadi baper, atau menjadi berharap, atau menjadi merasa bahwa ia diperhatikan oleh laki-laki, sehingga ia merasa, oh mungkin saya akan dilamar, mungkin seperti itu. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu sangat diutamakan. Yang berikutnya, tidak merendahkan dan tidak menghinakan orang yang diberi. Ini adab yang penting ya, karena tujuan dari zakat, infak, dan sedekah adalah untuk berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik dengan harta kita, maka hendaklah diiringi dengan berbuat baik dengan yang lainnya juga, dengan ucapan, dengan sikap, dan lain sebagainya. Jadi tidak dibenarkan jika mengiringi sedekah kita dengan kalimat-kalimat yang menghinakan, yang menjadikan orang yang menerima zakat, infak, ataupun sedekah kita menjadi malu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, memberikan harta yang baik. Nah, terutama kalau makanan ini ya, sangat terlihat kalau yang kita berikan adalah makanan yang sudah tidak layak dimakan. Misalkan, makanan bukannya langsung diberikan, dibagikan, tapi menunggu basi dulu. Misalkan, udah jelang-jelang expired baru dikasihkan. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi memberi harta atau memberi sesuatu dalam keadaan yang baik. Kalau perlu, dalam kondisi yang terbaik. Bukan berarti yang paling baik yang kita miliki ya, tetapi dalam kondisi terbaik. Yang berikutnya, tidak berlebihan dalam berinfak. Ini penting, jangan sampai infak seseorang ditumpukan kepada satu orang, sedangkan yang lain tidak kebagian. Contoh, ketika seorang anak laki-laki yang sudah memiliki keluarga, kemudian ia menumpukan semua hartanya dikasihkan ke ibunya semua, misalkan. Karena ibunya adalah tanggungan anak laki-laki, nah, menafkahi orang tua bagi anak laki-laki itu punya wajib, maka hartanya ditumpukan ke situ semua. Sedangkan istri dan anak-anaknya kelaparan, misalkan. Sedangkan hartanya yang banyak itu ditumpukan ke orang tuanya semua, bisa untuk berfoya-foya, dan lain sebagainya. Tidak berlebihan kepada satu tempat seperti itu, melainkan diberikan secara adil. Atau sebaliknya, ketika seorang laki-laki udah punya istri, punya anak, maka ibunya nggak pernah diberi lagi, misalkan. Nggak pernah dinafkahi, mau lapar, mau terlunta-lunta, terserah. Tidak seperti itu ya. Jadi berinfak tidak berlebihan kepada satu tempat, melainkan berinfaklah dengan seimbang. Berinfak sesuatu yang wajib, dan jangan lupa pula untuk berusaha membiasakan berinfak yang jenisnya, yang hukumnya adalah sunnah. Yang wajib tunaikan, yang sunnah pun berusaha untuk dilaksanakan. Yang berikutnya, mendahulukan berinfak kepada keluarga, kerabat, tetangga terdekat, dan seterusnya. Jadi ada prioritas, itu tanggung jawab berupa keluarga, anak, ibu, dan seterusnya. Adik perempuan, kakak perempuan, jika ia tidak memiliki suami, dan seterusnya. Lalu ketika ada kerabat kita yang yatim, yang butuh diinfakin,
kita beri infak kepada mereka. Kemudian kepada tetangga terdekat dan seterusnya. Kemudian infak yang utama adalah infak untuk kepentingan umat. Nah, di sini infak untuk kepentingan umat itu diantaranya adalah infak untuk masjid, infak untuk pendidikan, yayasan lembaga pendidikan, infak untuk jalan umum dan seterusnya. Banyak hal yang menjadi fasilitas umum yang dibutuhkan oleh umat. Maka infak yang seperti ini juga sangat perlu untuk diutamakan. Jadi mari raih keikhlasan dalam beribadah dengan menerapkan adab-adabnya yang benar. Ingat bahwa akan beruntunglah bagi orang-orang yang berzakat, berinfak, dan bersedekah dengan penuh keikhlasan. Karena Allah telah berjanji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Allah berjanji di sini bahwa ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, menafkahkan satu, maka Allah akan membalasnya menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, adalah balasan yang sangat menguntungkan. Selanjutnya, merugilah bagi yang berzakat, berinfak dan bersedekah tanpa memperhatikan adab-adab dalam melaksanakannya, karena Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu saldah. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, kayak orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Itu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Perumpamaan ibadah seperti itu, perumpamaannya adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka yang ada tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi satupun kepada orang-orang yang kafir. Di sini Allah menggambarkan berinfak, bersedekah maupun berzakat ketika kita iringi dengan riya, kita iringi dengan adab-adab yang tidak bagus, maka di sini diumpamakan bagaikan meletakkan debu di atas batu. Ketika ada hujan, ya udah sia-sia meletakkan debu di atas batu, akan hilang begitu saja. Itu pun dengan sedekah, zakat, dan infak. Ketika kita memberinya dengan
riya atau dengan adab-adab yang tercela, maka sia-sialah zakat, infak, dan sedekah kita. Dalam artian hilanglah pahala dari ibadah tersebut. Jadi, terakhir kita akan coba melihat mengenai perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi, jangan sampai tertukar bahwa di antara perbedaan zakat, infak, dan sedekah itu ada perbedaan hukum. Ada perbedaan jenis yang dikeluarkan dan ada perbedaan yakni berupa apakah ibadah tersebut memiliki ketentuan atau tidaknya. Jadi ketika berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, kalau di sisi hukum maka hukumnya adalah wajib. Sedangkan infak hukumnya wajib dan sunnah, maka dalam bersedekah hukumnya sunnah. Kemudian mengenai jenis yang dikeluarkan, jika zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta itu mengeluarkan materi, begitupun dengan infak yang dikeluarkan juga adalah materi, namun dalam hal bersedekah selain materi juga bisa bersedekah dengan non-materi. Kemudian mengenai ketentuan, hanya zakatlah, yaitu zakat fitrah dan zakat harta yang memiliki ketentuan, sedangkan infak dan sedekah tidaklah memiliki ketentuan. Jadi, udah jelas ya, persamaan dan perbedaan di antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau tadi kita udah menjelaskan rincian perbedaannya, sekarang rincian persamaannya adalah bahwa zakat, infak, dan sedekah ini adalah sama-sama ibadah, jenis ibadah kepada Allah menggunakan materi. Namun, khusus untuk sedekah ada materi dan ada non-materi. Kemudian mengenai ketentuannya infak dan sedekah sama-sama tidak memiliki ketentuan. Sedangkan zakat fitrah dan zakat mal sama-sama memiliki ketentuan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik kepada kita, dan semoga Allah juga memudahkan kita untuk dapat membiasakan diri kita menjadi seorang yang dermawan, mampu beramal salih dengan harta yang kita miliki, walaupun banyak ataupun sedikitnya harta yang kita miliki. Dan kemudian semoga Allah juga meridhoi dan memudahkan kita untuk kembali mengkaji ilmu agama di setiap kesempatan, dan memudahkan kita untuk mengkaji bab berikutnya, bab selanjutnya pada kesempatan berikutnya dan kesempatan selanjutnya. Itu bab selanjutnya adalah bab yang ke-12 dengan tema makanan dan minuman serta perkara halal haram. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.